Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita kembali bergabung bersama Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Bang Alfred, saat ini indeks kita masih bertahan di zona hijau. Apakah ini menggambarkan pergerakan hingga sore nanti? Ya, kalau kita lihat memang penguatannya cenderung karena hasil bursa global akhir pekan kemarin ya. Jadi kalau kita lihat kondisi bursa regional Asia juga hari ini hampir kebanyakan berada di teritori positif. Tapi kalau kita ngelihat range penguatannya hari ini sampai di 8 menit perdagangan ini menggambarkan memang sepertinya belum cukup solid ya untuk menjawab tadi pertanyaan Julita apakah bisa nanti tetap berada di teritori positif sepanjang hari ini. Jadi pasar masih ada kemungkinan untuk melakukan aksi profit taking karena tadi bahwa sampai sejauh ini kalau kita lihat kondisi bursa future di Amerika ada potensi bahwa malam ini bursa Amerika akan mengalami profit taking sampai sejauh ini. Jadi itu yang membuat IHSG meskipun ada di zona positif tapi terlihat sekali belum cukup solid. Bahkan kalau kita lihat tidak ada sektor yang mendominasi di beberapa sektor, beberapa saham blue chip ada yang menguat, justru sebaliknya ada yang mengalami koreksi sehingga kita katakan bahwa overall memang cukup rentan untuk IHSG hari ini kemungkinan untuk mengalami profit taking. Baik, dari dalam negeri apa yang membuat indeks kita bisa terkoreksi pada hari ini? Kalau dari dalam memang sentimennya cukup minim ya, walaupun nanti di pekan ini akan ada data-data dari BPS dan overall kalau data BPS mungkin tidak akan ada banyak yang mengejutkan sehingga semua juga pasar lebih sifatnya udah price in duluan. Yang kedua adalah rupiah yang memang cukup dicemaskan karena saat ini sudah bermain di level 14.400 mendekati 14.500. Jadi memang minim sentimen, beberapa data-data yang ditunggu seperti informasi dari emiten-emiten secara individual seperti rilis full year 2020, pengumuman dividen, sifatnya betul-betul sentimen individual sehingga tidak bisa memperkuat sentimen pasar. Sehingga overall pasar kita dalam pekan ini juga kita prediksi masih akan didrive oleh sentimen-sentimen eksternal khususnya pergerakan bursa global dan kita tahu bahwa bicara masalah pergerakan bursa global seperti bursa Amerika, sentimen yield masih cukup kuat. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kita di pekan ini dan cenderung memang IHSG mungkin akan masuk fase konsolidasi. Tapi kita bersyukur dengan akhir pekan kemarin yang bisa menguat di atas 6.100 artinya IHSG akan memperkukuh IHSG lagi di pekan ini untuk tidak meninggalkan zona 6.000. Itu yang sesuatu yang memang menurut kita cukup bagus di pekan ini. Ya Bang Alfred, tapi sentimen yang cenderung tidak positif ini apakah termasuk soal prediksi Menteri Keuangan yang menyebutkan untuk ekonomi Indonesia pada kuartal 1 ini masih akan minus nantinya? Ya, ini memang yang menekan IHSG yang dalam beberapa waktu yang lalu ketika pasar melihat bahwa ekspektasi untuk kuartal 1 kita tidak bisa positif. Jadi walaupun memang ada terkontraksi kembali yang walaupun memang lebih kecil, tapi ini membuat memang pasar meleset dari ekspektasi sebelumnya karena memang digadang-gadang kuartal 1 kita sudah bisa positif. Tapi di satu sisi pemerintah menyampaikan bahwa kuartal kedua ada optimisme yang besar dari sisi prediksi pertumbuhan ekonomi sampai di angka 7%. Dan ini juga yang tadi membuat pasar sedikit memang terobati ketika kuartal 1 tidak bisa mencatatkan pertumbuhan, mencatatkan kontraksi dari sisi ekspektasinya. Itu yang kalau kita bisa gambaran terkait dengan tadi pengumuman ekspektasi di kuartal 1 untuk ekonomi kita. Baik, pemerintah juga menyatakan bahwa mudik tahun ini dilarang. Apakah ini akan berpengaruh kepada sektor-sektor yang ada di bursa? Ya, kalau berpengaruh sudah pasti iya ya, karena sudah pasti dengan dilarangnya mudik, maka kemungkinan akan ada penurunan aktivitas ekonomi karena aktivitas masyarakat yang turun. Jadi itu tentu memang sedikit menekan, tapi mungkin tekanannya tidak akan cukup besar terhadap indeksnya, terhadap pasarnya, karena memang pertimbangannya memang cukup rasional kalau bicara masalah upaya menekan angka COVID yang memang dalam 1 bulan terakhir ini penurunannya cukup drastis. Jadi tekanan terhadap pasar mungkin tidak cukup besar, mungkin tekanan terhadap ekonomi yang kemungkinan yang tadi pasar sempat berharap bahwa ketika nanti tidak ada larangan mudik maka aktivitas ekonomi kemungkinan akan bisa lebih tinggi untuk menjawab target kuartal kedua tadi di 7%. Baik, kalau kita review sedikit tadi dari dalam negeri minim sentimen, dari luar negeri juga ternyata tidak begitu menguntungkan bagi bursa kita. Tapi masih ada nggak sektor yang masih bisa dilirik oleh para investor dan trader untuk hari ini, Bang Alfred?
Ya, kalau yang bisa dilirik kita masih melihat dari sisi yang trader mungkin berharap dari sisi volatilitas. Volatilitas yang cukup kuat kita melihat bahwa sektor komoditi karena faktor pergerakan harga komoditi juga kita perkirakan masih cukup volatile sehingga ini akan membuat harga-harga saham juga cukup volatile dan cenderung untuk volatilitas pergerakan harga komoditi justru cenderung mengalami rebound di pekan ini dan ini menjadi potensi yang cukup bagus sebenarnya bagi saham-saham di sektor komoditi berbasis seperti coal atau komoditi logam. Jadi itu yang relatif cukup baik di pekan ini. Yang kedua adalah sektor perbankan yang menurut kita juga sudah mulai pulih menjelang karena sudah dirilisnya full year 2020 untuk performa keuangan mereka. Baik, untuk sektor komoditas, rekomendasi Anda apa saja? Ya, kalau untuk komoditas kita ngelihat sektor coal ya, seperti misalnya PTBA. Kita juga ngelihat untuk logam kita untuk yang short term, untuk trading, Antam juga menurut kita juga cukup bagus. Yang ketiga, sektor komoditi yang berbasis CPO. CPO di situ ada Astra Golestari dan LSIP dan itu saham-saham first liner yang menurut kita memang masih cukup bagus dengan pertimbangan tadi bahwa harga komoditi yang akan banyak mensupport pergerakan harga saham-saham di emiten tersebut. Baik, untuk sektor perbankan apakah masih BNI dan BRI yang Anda rekomendasikan pada hari ini, Bang Alfred? Ya, kalau perbankan kita masih menjagokan seperti Bank BNI dan Bank Mandiri yang memang valuasi juga masih cukup murah dan tadi perbaikan performa keuangan di 2021 sepertinya juga akan cukup clear untuk dua bank tersebut walaupun bank-bank lain juga akan mengalami perbaikan keuangan di 2021. Baik, nah ini sebentar lagi kan pekan puasa, masuk ke pekan puasa. Nah ini bagaimana dengan sektor konsumer nantinya prediksi Anda di bulan Ramadan tahun ini? Ya, memang begitu. Sebelum ada larangan ini memang kita sangat optimis sekali bahwa belanja masyarakat itu akan naik cukup signifikan kalau year on year dibandingkan dengan bulan puasa kemarin. Tapi mengingat dengan adanya kebijakan ini kita memang melihat masih optimis, memang sedikit lebih tinggi dibandingkan lebaran sebelumnya tapi mungkin tidak terlalu besar dan tentu kalau melihat performa emiten-emiten konsumer kita di 2020 yang cukup bagus ya, di 2021 dengan kondisi yang tadi kita perkirakan juga konsumsi masyarakat akan jauh lebih tinggi seiring dengan kecemasan terhadap COVID atau pandemi juga semakin berkurang sehingga belanja masyarakat juga akan meningkat, maka sektor konsumer juga akan memberikan performa yang cukup bagus di tahun ini untuk momen lebaran. Jadi sektor consumer mungkin cukup bagus juga sampai di akhir tahun karena didukung oleh performa tadi, financial performa mereka di 2021 yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Baik, consumer sendiri untuk saat ini wait and see dulu atau bisa dikoleksi tapi untuk jangka panjang Bang Alfred menurut Anda? Kalau untuk short term mungkin kemungkinan masih akan tertekan jadi kita lebih prefer buy on weakness. Untuk medium dan long term kita masih cukup yakin sekali dengan sektor consumer good kita, apalagi masih banyak saham-saham first liner di consumer good yang memang punya valuasi yang cukup murah. Apalagi tadi potensi dividen mereka juga akan cukup bagus untuk tahun buku 2020. Baik, Bang Alfred terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Selamat pagi. Sama-sama, Dita. Pemirsa, Kepala Riset Praus Kapital Alfred Nainggolan.